Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin, sebuah kitab hadis yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, yang lebih dikenal dengan Imam An-Nawawi, yang wafat pada tahun 676 Hijriah di kota Damaskus. Bab yang ke-102 balik. Bab karahati syurbi min famil qirbati wa nahwiha wa bayani annahu karahatun tanzihun la tahrim. Bab dimakruhkannya minum dari bibir qirbah dan yang lainnya, dan penjelasan bahwasanya dia adalah makruh litanzih, bukan makruh litahrim. Ada 3 buah hadis yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi di dalam pembahasan kita di subuh hari kini. Kita bacakan terlebih dahulu. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ikhtinathil asqiyah, yani an tuksara afwahuha wa yushraba minha. Muttafaqun alaih. Ya. Dari Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk merobek bahagian ujung tempat minum kemudian minum dari posisi atau dari tempat itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yushraba min siqai awil qirbah. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum dari bibir qirbah atau as-siqa. Nanti kita terangkan Bapak Ibu siqa qirbah tu. Wa an Ummi Thabit Kabashah binti Thabit ukhti Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu wa anha qalat
dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashariba min fi qirbatin mu'allaqatin qa'iman faqumtu ila fiha faqata'tuhu. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithun hasan sahih. Dari Ummu Thabit Kabsyah binti Thabit, saudara perempuan dari sahabat Hasan bin Thabit, semoga Allah meridainya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku. Kemudian beliau minum dari bibir qirbah yang tergantung dalam posisi berdiri. Maka aku pun berdiri dan memotong bibir qirbah itu. Wa innama qata'atha litahfadha mawdi'a fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tatabarraka bihi wa tasunahu 'an ibtidhali, wa hadha al-hadith mahmulun 'ala bayan al-jawaz wal hadithani sabiqan li bayan al-afdal wal akmal wallahu a'lam. Bapak dan Ibu rahimakumullah, bab yang ke-112 ada 3 buah hadisnya, dan pembahasan kita tidak terlalu panjang kerana yang perlu dijelaskan tidak terlalu banyak. Nah, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari 3 buah hadis ke Bapak dan Ibu yang dijabarkan oleh para ulama kita. Yang pertama adalah yaitu tentang masalah hukum. Nah, kita gambarkan seketik. Hukum itu di dalam Islam ada yang namanya wajib, lawannya haram. Ada yang namanya sunnah, lawannya makruh. Kemudian ada mubah. Ada 5 hukum. Jadi kalau bertanya kita tentang suatu persoalan, hukumnya, jawabannya 5 tadi. Kalau tidak wajib, haram, sunnah, makruh atau mubah. Hukum solat 5 waktu Ustaz, jawabannya wajib. Hukum makan daging babi, jawabannya haram. Itu namanya hukum. Nah, kemudian Bapak Ibu, dan yang 5 itu nanti ada 10 cabangnya. Yang wajib nanti ada wajib yang sifatnya aini, ada sifatnya kifai, atau yang kita kenal dengan fardu ain dan fardu kifayah. Ada kewajiban yang sifatnya pribadi-pribadi, ada yang sifatnya kelompok. Hukumnya salat 5 waktu, fardu ain, kewajiban pribadi, surang-surang tak bisa diwakili. Hukumnya penyelenggaraan jenazah, fardu kifayah, dilakukan oleh sebagian orang, cukup terlepas kewajiban dari yang lain. Tapi kalau tak ada yang melakukan, berdosa saja. Nah, yang sunnah gitu juga, ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Ada sunnah yang dikuatkan, ada sunnah yang kurang dikuatkan. Hukumnya 2 rakaat sebelum subuh, sunnah muakkadah. Hukumnya misalnya 2 atau 4 rakaat solat qabliyah asar, hukumnya sunnah ghairu muakkadah. Kemudian nanti Bapak Ibu, dalam makruh ada nanti cabangnya, dibagi oleh sebahagian ulama. Ada namanya karahah litanzih, ada namanya karahah litahrim. Atau karahah litanzih, kemakruhan yang sekadar untuk mengingatkan. Atau karahah litahrim, kemakruhan yang mendekati kepada keharaman. Contoh sederhananya Bapak Ibu, hukum makan jengkol, makruh. Makruh yang mana? Kalau ada orang yang mengatakan jengkol hukumnya makruh, itu makruh litanzih, selagi bisa dihilangkan baunya. Lawak makan jengkol tadi, jari yang tadi alai,
patai tadi atau makanan yang berbaun lah. Wak makan itu, setelah itu wak hilangkan baunya. Artinya tak berbaun mulut wak setelah itu lain. Makanya sekadar makruh li tanzih. Tingkat kemakruhannya di bawah. Tapi ada pula nanti makruh li tahrim. Nyo makruh tapi lah mendekati haram. Kalau ada orang yang mengecekan nanti Bapak Ibu rokok tu hukumnya makruh. Maka makruhnya adalah makruh yang mendekati haram. Walaupun kinilah banyak ulama mengatakan hukum rokok itu haram. Tapi taruhlah kita ambil pendapat rokok itu makruh. Maka kemakruhan rokok itu telah mendekati keharaman. Segetik lagi bisa haram. Nah, jadi makruh tu tak cik. Ada tingkatan yang di bawah, ada tingkatan yang agak mendekati haram. Ada tingkatan yang dekat kepada mubah, ada tingkatannya dekat ke haram. Nah, sedangkan mubah sama-sama tahu bahawa sesuatu yang kalau di kerajaan atau ditinggalkan indak berpahala, indak pula berdosa. Nah, itu yang perlu kita jelaskan seketika supaya tahu bahawa hukum dari apa yang dilarang oleh Nabi dalam hadisku. Jadi Bapak Ibu, sesuatu yang dilarang oleh Nabi atau dilarang oleh Allah dalam Al-Quran tidak mesti nanti hukumnya haram. Bisanya haram, bisanya makruh. Nah, kini ada 3 buah hadis. Yang pertama diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang ikhtina'il asqiyah. Jadi orang-orang dulu Bapak Ibu, kalau awak minum kini kan ada cerek namanya. Awak masak air kemudian disalin ke cerek. Nah, nanti kami minum dituang cerek tu ke galeh. Dari galeh tu baru diminum. Kira-kira ibu-ibu, kok ada orang minum langsung dari cerek tu, dari segi adab rancak atau tak rancak? Kok cerek kau nyo minum langsung dari cerek tu, tagak lelai. Dari segi adab salah dulu, bagus atau tidak bagus? Tak. Nah, dulu Bapak Ibu ada namanya, kalau orang Arab itu mengistilahkan namanya qirbah atau asqiyah. Qirbah itu kantong dari kulit, dibuat tu, kemudian ada ujungnya. Dibuat bulat ujungnya biasanya, kemudian ada penutupnya. Dan biasanya tu digantungan. Gunanya untuk menampung air. Lah dimasak air, kemudian dimasukkan ke dalam kulit tu. Atau airnya tak dimasak, dimasukkan ke dalam kulit itu. Intinya ketika ingin minum nanti air dari kulit itu dituangkan ke galeh kemudian diminum. Itu namanya qirbah atau asqiyah. Nah, Nabi SAW melarang, melarang seseorang minum langsung dari qirbah itu. Kalau yang mudahnya lah Bapak Ibu supaya tidak banyak kita membayangkan yang lain-lain, melarang kalau dalam konteks ini minum langsung dari cerek. Biar cerek mentuk. Nah, kenapa kok dilarang? Yang pertama dari segi adab tadi. Dari segi adab kita orang Minang sajalah, kau ada dan minum langsung dari cerek, itulah kanai dari segi adab dan etika. Kurang elok kalau nak dicaliak oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dikhawatirkan kau ada kuman-kuman atau binatang-binatang dalam cerek itu yang tak tahu awak. Apalagi cereknya tak cerek transparan. Cerek awak dari aluminium, bu. Atau dari stainless tu. Kiranya malam tadi ujung cerek tu tak tertutup dah awak. Adalah kecoak masuk ke dalam. Masuknya ke dalam, menjalan-jalan masuk ke dalam.
Kemudian adalah apa-apa dek kawihan gonyo ambil cerai tadinya minum. Wajallalah kecewa tadi. Ya, nyalah mati godek lah tawanam. Tiba di apa namanya mengalir lah. Ketika minum tadi masuk. Bayangkan. Barakah bayun. Kecewa nanti minum. Itu artinya. Dari segi kesihatan, dari segi kebaikan untuk badan awak, khawatir ko ada nanti hal-hal yang indah yang membahayakan ke dalam tubuh kita ada di dalam tampik minum tadi ketika diminum langsung indah melalui galih terlebih dahulu. Nah, tetapi Bapak Ibu, larangan kos sekali lagi bukan larangan yang mendekati haram, tapi larangan untuk mengingatkan saja. Artinya sebaiknya tidak dilakukan hal yang model itu. Nah, akan tetapi dari hadis yang ketiga Bapak Ibu, kita cari fakta yang sedikit berbeda. Faktanya diceritakan oleh salah seorang sahabat wanita yang bernama Ummi Thabit Kabsyah binti Thabit, saudara perempuan dari sahabat yang mulia Hasan bin Thabit. Jadi Hasan bin Thabit ku Bapak Ibu, sahabat yang sangat hebat membuat syair, membuat puisi. Nyo sastrawan dari kalangan sahabat. Dakik jo Nabi, banyak buat syair-syair yang membela Nabi, membela Islam. Nah, suatu kali Nabi bertamulah ke rumah saudarinya yang bernama Ummi Thabit Kabsyah binti Thabit. Nah, kemudian ketika beliau masuk ke dalam rumah itu, beliau minum dari kirbah tadi, dari tampik air yang tergantung tadi, minum beliau sambil tagak. Nah, kau kan sedikit berbeda dari apa yang kita bahas selama kau. Nabi melarang minum dengan berdiri. Nah, tapi bakok Nabi disiko minum sambil tagak, maka dianalisalah oleh para ulama, ternyata Nabi minum dengan tagak tadi dari kirbah langsung. Padahal beliau dari hadis pertama tadi beliau larang itu. Karena kondisinya tidak memungkinkan beliau minum dengan duduk, dan di saat itu tidak perlu ada galih. Jadi kondisi yang membuat beliau minum tagak dari ujung kirbah sampai air tadi. Nah, artinya Bapak Ibu, kenapa disimpulkan oleh Imam An-Nawawi minum langsung dari cerek itu, kemudian dengan berdiri itu hukumnya makruh li tanzih? Artinya ketika berada dalam kondisi tertentu yang membuat kita tidak bisa minum duduk atau tidak bisa minum dengan galih, hanya bisa langsung dari cerek tadi, berarti di saat itu diperbolehkan. Tapi dalam kondisi normal, awak di rumah kok galih banyak, tampik duduk lapang, maka pilihlah yang lebih utama, minum dalam keadaan duduk dan minum dengan galih yang ada di rumah awak, indak langsung melalui cerek kita yang ada di rumah. Nah, itu yang dibahas dalam bab. Kemudian dari hadis ketiga Bapak Ibu, kok ada hukum khusus. Ada masalah yang banyak menjadi perdebatan, perbincangan, bahkan lebih jauh daripada itu, bahkan sampai kepada tahap membid'ahkan, bahkan mensyirikkan. Kok agak sensitif perkara. Masalah tabarruk. Tabarruk artinya mengambil berkah. Nah, itulah bahas ketik di pertemuan sebelumnya tentang tabaruk mengambil berkah.
Yang jelas Bapak Ibu, tabarruk yang disepakati oleh para ulama yaitu tabarruk dengan Nabi. Yang ada pada diri Nabi itu berkah sadu. Makanya ada sahabat yang ketika Nabi wafat, ada rambut-rambut Rasul yang beliau simpan. Sampai kini di museum-museum di negara-negara tertentu di negara Islam itu ada disimpan rambut Rasulullah. Ada sahabat yang ketika Nabi berwuduk ditampuang air bekas wuduk Nabi itu, dipakai untuk minum, dipakai untuk ubek. Ada sahabat yang mendapat warisan cincin Nabi. Bahkan Bapak Ibu, darah Nabi, kencing Nabi, muntah Nabi, ingus Nabi berkah. Dan sahabat mengambil berkah dari itu. Jadi jangan heran nanti kalau ada sahabat yang mengambil keringat Nabi. Jadi Nabi ketika hari panen berkeringat, kemudian ditampuang. Keringat Nabi itu harum, ternyata Bapak Ibu. Ada sahabat yang bahkan lebih dari itu dari darah Nabi diambil. Jadi kalau bicara tentang Nabi, tidak bisa kita samakan dengan orang lain. Karena apa yang keluar dari beliau dan bersumber dari beliau, dari fisik beliau, sadonyo berkah. Nah makanya Kabasyah binti Thabit tu nyocalia Rasulullah minum dari kirbah tu, dari ujung kirbah tu Bapak Ibu. Setelah Rasulullah pulang, beliau potonglah bekas tampek minum Nabi tadi tu. Kan menempel bibir Nabi situ dulu. Beliau potong, beliau simpan. Untuk berkah. Bukan untuk jimat, untuk membiak berkah. Kemudian pertanyaannya, apakah itu berlaku juga untuk yang lain-lain? Artinya kalau ada orang-orang saleh di sekitar awak, apakah yang berasal darinya sama dengan apa yang berasal dari Nabi? Kalau dikatakan sama, tentu tidak. Taruhlah memang ia tidak sama, tapi boleh tak kita ambil berkah? Contoh sederhana saja. Ada ulama kita mengaji atau ustaz mengaji, kemudian dia minum, ada tersisa minumnya, kemudian diminum oleh orang yang mengaji yang hadir itu. Tak ambil berkah, apakah bisa? Nah, itulah menjadi khilaf para ulama, menjadi perbezaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, ada yang sekedarnya saja, ada yang berlebihan. Nah, secara prinsip Bapak Ibu, kalau yang berkaitan jo Nabi sadonya berkah, tapi jonan lain-lain sesuai dengan pemahaman dari masing-masing awak. Tapi jangan sampai jatuh kepada yang berlebih-lebihan. Contohnya berlebih-lebihan. Pernah juga kami sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ada orang yang meminum bekas cucian kaki gurunya. Kau gurunya, kiainya, ulamanya cuci kaki, tampuang cucian kaki itu, kemudian dia minum. Li lantai langan ibu-ibu tu. Dia ulama awak cuci kaki, dia ambil, kemudian diambil air itu dia bagian cek-cek, kemudian di rumah dia minum. Atau di sebagian tampek banyak itu ya. Pola yang namanya makam-makam wali itu. Kalau di awak mungkin tidak terlalu banyak kita cek. Tapi kalau di daerah Jawa itu ziarah-ziarah makam kau luar biasa. Bahkan ayah semua yang kau makamnya kau ada semua. Ada semua yang bisa diambil ayahnya. Itu dibagi-bagi itu. Katanya kau berkah dari wali itu, katanya dikubur di sini. Nah, menurut pendapat kami Bapak Ibu, selagi dalam hal yang masih wajar,
mungkin masih bisa diterima pendapat itu. Tapi kalaulah berlebih-lebihan, lah sampai ke cucian kaki gurunya, ulamanya, mungkin ikolah termasuk kepada hal yang berlebih-lebihan. Tapi cukup kita bahas yang berkaitan dengan Nabi. Kalau yang berkaitan dengan Nabi, sadonyo berkah. Jadi kalau ada bapak ibu nanti cari lihat, ada video ulama dihadapkan kepadanya rambut Nabi, kemudian diciumnya tampek itu berartinya bertabarruk dengan asar, dengan apa yang terdapat dari diri Nabi yang masih tersisa itu. Karena sahabat pun seperti itu. Khalid bin Walid itu bapak ibu, beliau punya peci, beliau punya beberapa helai rambut Nabi, beliau selipkan rambut Nabi itu di peci untuk mabiak berkah. Tetapi jangan berlebihan awak. Adalah orang dulu, bapak ibu dulu, kain Kaabah itu, kiswah Kaabah itu sampai ke bawah. Kalau kini galah di atas, tinggi, sengaja di tinggian. Bakok di tinggian, salah satunya adalah kerana dulu banyak orang-orang yang ketika tawaf itu bawa guntiang atau pisau, ambil guntiang kain Kaabah itu. Tujuannya pulang nantinya jadian jemaik. Aku kiswah Kaabah sampai awak menghadap ketika semayang banyak berkahnya, jadi jemaik dijual. Banyak itu terjadi dulu. Makanya kini kalau baca lihat kiswah Kaabah tu tak sampai ke bawah tu, tinggi. Salah satunya tujuannya supaya tidak ada orang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan ketika melaksanakan ibadah haji atau umrah, ketika beribadah di Masjidil Haram, apalagi ketika sedang tawaf mengelilingi Kaabah 7 kali itu. Nah, jadi bapak ibu, kita simpulkan sekali lagi, secara hukum minum dari ceri itu hukumnya makruh ditanzih, apalagi diiringi dengan berdiri, tetapi dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan awak minum juga tidak memungkinkan kita duduk mencari tempat duduk kerana memang tidak ada tempat duduk yang nyaman, maka dalam kondisi itu boleh kita melakukan yang awalnya dilarang, yang hukumnya makruh tadi. Tapi kalau masih bisa duduk, masih bisa minum dari galeh, maka itu yang lebih afdal.